Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makta Nur Aini dengan NPM 2251040114 dari kelas MBSC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko yang diampu oleh Ibu Nanda Audia. Yang pertama adalah pengertian manajemen risiko. Apa sih itu pengertian manajemen risiko? Jadi pengertian manajemen risiko itu adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Nah, risiko sendiri itu adalah kemungkinan yang terjadi atau kejadian yang dapat berdampak negatif maupun positif terhadap tujuan yang akan kita capai. A few moments later. Selain daripada pengertiannya itu, manajemen risiko sendiri terdapat beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama, mengurangi potensi kerugian. Yang kedua, melindungi aset dan sumber daya organisasi. Yang ketiga, menjamin kelangsungan operasional. Yang keempat, mengoptimalkan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholder. A few moments later. Kemudian ada penanganan risiko atau risk treatment. Nah, ini untuk menghindari risiko, mengurangi risiko, mentransfer risiko, seperti contohnya asuransi, terus untuk menerima risiko. Kemudian selain itu ada monitoring dan review. Ini untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko dan update bila kondisi berubah. Kemudian yang terakhir itu ada komunikasi dan konsultasi. Ini untuk melibatkan seluruh pihak yang terkait dan menyampaikan hasil dan strategi risiko. Nah, risiko ini sendiri memiliki beberapa jenis-jenis, diantaranya yaitu risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko lingkungan. Untuk penjelasannya, risiko strategis itu yaitu risiko yang berkaitan dengan arah dan kebijakan organisasi. Kemudian ada risiko operasional, yaitu risiko akibat kegagalan sistem, proses, dan SDM-nya. Kemudian ada risiko keuangan. Risiko itu sendiri yaitu risiko yang terkait arus kas, kredit, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada risiko reputasi. Risiko reputasi sendiri yaitu risiko yang terhadap citra dan kepercayaan publik. Kemudian ada risiko hukum. Nah, risiko hukum ini risiko akibat pelanggaran hukum atau regulasi yang dilakukan oleh suatu organisasi yang melanggar hukum. Kemudian ada risiko lingkungan. Risiko lingkungan ini sendiri yaitu artinya risiko yang akibat bencana alam atau isu lingkungan di daerah itu sendiri. A few moments later. Kemudian ada proses manajemen risiko. Ini berdasarkan dari ISO 31000 atau 31000. Nah, ini diantaranya ada identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko atau risk treatment, kemudian ada monitoring dan review, yang terakhir ada komunikasi dan konsultasi. Nah, di sini masing-masingnya ada tupoksi masing-masing, seperti identifikasi risiko yaitu seperti mengenali risiko-risiko potensial. Alat bantunya diantaranya ada brainstorming, checklist, historical data.
Kemudian ada analisis risiko. Analisis risiko ini seperti menilai kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Nah, ini hasilnya risiko rendah, sedang, tinggi, itu dapat kita lihat dari sini. Kemudian ada evaluasi risiko. Nah, evaluasi risiko ini yaitu menentukan risiko yang perlu kita tangani terlebih dahulu. Ini seperti membandingkan hasil analisis dengan toleransi risiko. Nah, kemudian ada penanganan risiko atau risk treatment. Nah, untuk alat dan teknik analisis risiko, ini diantaranya adalah SWOT analysis, ada risk matrix, ada value mode and effect analysis, ada probability and impact chart, kemudian yang terakhir ada cost analysis. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh penerapan manajemen risiko di berbagai bidang. Salah satunya di perusahaan. Ini seperti melakukan audit keuangan rutin untuk mencegah penipuan. Kemudian ada di proyek. Ini untuk menyusun contingency plan untuk menghadapi keterlambatan proyek. Nah, kemudian ada di kesehatan. Nah, risiko kesehatan itu seperti rumah sakit membuat SOP untuk penanganan kegawat daruratan. Nah, yang terakhir itu ada UMKM. Nah, ini seperti contohnya untuk mengasuransi tempat usaha untuk mengantisipasi kebakaran. A few moments later. Kemudian tantangan dalam manajemen risiko itu diantaranya yaitu kurangnya data, perubahan kondisi eksternal, rendahnya kesadaran risiko, dan biaya penanganan risiko yang tinggi. Selain itu ada juga manfaat penerapan manajemen risiko sendiri. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan keberlanjutan usaha atau organisasi, kemudian mengurangi kejutan atau gangguan besar, kemudian ada meningkatkan efisiensi operasional, kemudian yang terakhir ada menambah nilai organisasi di mata investor atau publik. Kemudian kita masuk ke studi kasus nyata. Nah, kita masuk di studi kasus nyata di dunia bisnis ya. Contohnya PT Garuda Indonesia. Nah, masalahnya ini pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19, PT Garuda Indonesia ini mengalami penurunan drastis pendapatan karena pembatasan perjalanan. Nah, ini mengakibatkan resiko kebangkrutan. Nah, manajemen resiko yang diterapkan oleh PT Garuda Indonesia sendiri yaitu diantaranya adalah mengidentifikasi resiko seperti penurunan jumlah penumpang, beban utang yang tinggi, dan keterbatasan operasional. Kemudian mereka menggunakan analisis resiko seperti resiko likuiditas dan keberlanjutan operasional dinilai sangat tinggi. Kemudian ada mereka menggunakan penanganan resiko seperti menstrukturisasi utang, mengurangi rute penerbangan yang tidak efisien, menyewakan pesawat yang tidak terpakai, dan yang terakhir melakukan efisiensi biaya operasional. Nah, kemudian ada mereka juga melakukan monitoring dan review seperti mengkaji berkala posisi keuangan dan negosiasi ulang dengan kreditur. Nah, hasil yang mereka terapkan ini meski tetap mengalami kerugian, langkah-langkah manajemen risiko yang diterapkan oleh PT Garuda ini membantu sedikit PT Garuda Indonesia untuk bertahan dan melanjutkan operasionalnya secara terbatas.
moments later. Ternyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita telah menerapkan manajemen risiko. Tahukah Anda, tanpa penerapan manajemen risiko, mungkin saja Anda tidak bisa menyaksikan tayangan ini. Maka, janganlah manajemen risiko kita jadikan sebagai beban. Ilustrasi penerapan manajemen risiko. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sasaran ingin tidur nyenyak setiap malam secara tidak sadar telah menerapkan manajemen risiko. Membuat proses manajemen risiko sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan kondisi atau penetapan konteks. Kondisi internal sebagai berikut. Status single. Usia antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Sehat atau sakit? Sehat. Sensitif terhadap nyamuk, panas, dan suara berisik. Kondisi eksternal sebagai berikut. Lokasi tinggal, perkotaan dalam perkampungan Betawi. Kondisi cuaca, panas. Kondisi lingkungan, berisik, kotor, berbau, berdebu, dan selokan yang tergenang. Kedua, menentukan hal-hal yang mungkin terjadi atau identifikasi resiko. Hal-hal yang dapat mengganggu sasaran atau keinginan untuk dapat tidur nyenyak, risikonya sebagai berikut. Risiko banyak nyamuk di dalam kamar, penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Selokan yang tergenang. B. Tempat penampungan air tidak tertutup. C. Banyak baju yang tergantung di kamar. D. Kamar yang kotor. Risiko udara panas penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Kamar tidak memiliki ventilasi. B. Tidak berfungsinya kipas angin atau AC. C. Kamar yang sempit dan banyak perabotan. Risiko berisik penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Rumah dekat dengan jalanan. B. Tetangga membuat acara kawinan atau sunatan. C. Ada perbaikan rumah tetangga. Risiko sakit batuk penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Terserang virus atau kuman penyakit. B. Kurang beristirahat. Ketiga, membuat pembobotan atau analisis risiko. Membuat analisa terhadap risiko yang berpotensi menggagalkan sasaran. Risiko banyak nyamuk di dalam kamar, analisa risikonya sebagai berikut. A. Faktor penyebabnya banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. B. Sensitif terhadap nyamuk, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Risiko udara panas, analisa risikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya udara panas rendah. B. Sensitif terhadap udara panas, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Risiko berisik, analisa risikonya sebagai berikut. A. Tetangga jarang mengadakan acara, tingkat kemungkinan terjadinya rendah. B. Sensitif terhadap berisik, tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Risiko sakit batuk, analisa risikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya sakit rendah. B. Tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. Risiko banyak nyamuk di dalam kamar, level risikonya tinggi. Risiko udara panas, level risikonya sedang. Risiko berisik, level risikonya sedang. Risiko sakit batuk, level risikonya rendah. Keempat, membuat urutan prioritas atau evaluasi risiko. Risiko banyak nyamuk di dalam kamar, prioritas risikonya nomor 1. Risiko udara panas, prioritas risikonya nomor 2. Risiko berisik, prioritas risikonya nomor 3. Risiko sakit batuk, prioritas risikonya nomor 4. Menurut selera orang tersebut, risiko yang harus dilakukan rencana penanganan adalah prioritas risiko nomor 1 dan 2. Kelima, rencana penanganan atau mitigasi risiko. Risiko banyak nyamuk di dalam kamar, mitigasi risikonya sebagai berikut. Membersihkan selokan, memasang kawat nyamuk, memakai kelambu,
Tidak menggantung baju di kamar. Resiko udara panas, mitigasi resikonya sebagai berikut. Memasang ventilasi kamar, memperbaiki kipas angin atau AC, menyingkirkan perabotan yang tidak penting di dalam kamar. Hal yang perlu diperhatikan apabila telah dilakukan penanganan, namun resiko tersebut masih terjadi atau timbul resiko lain, misal berisik atau sakit, maka dilakukan penanganan untuk mengurangi dampak dari resiko tersebut. Misalnya, resiko banyak nyamuk di dalam kamar untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan menyemprotkan obat anti nyamuk, memakai raket listrik, memakai lotion anti nyamuk. Resiko berisik untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan tidur memakai headset. Resiko sakit batuk untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan minum obat. Apabila terjadi resiko baru, maka kita harus melakukan mitigasi yang baru, sehingga mitigasi resiko ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan menerapkan manajemen risiko ini, maka sasaran ingin tidur nyenyak setiap malam dapat dicapai. Ingat, pengenalan secara detail kondisi internal dan eksternal, pribadi atau organisasi merupakan faktor utama untuk menerapkan manajemen risiko. Jadi, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menerapkan manajemen risiko. A few moments later. Penerapan manajemen risiko di tempat kerja. A few moments later. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.